kita dan bisa kita amalkan di keseharian kita gitu. Gak usah berlama-lama, kita mulai aja ya Ustadz ya. Waktu di depan persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa adalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa adlama wa ajhala yajala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul din fillah, saudaraku ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita aturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya bukan berhitung ya tidak, tapi bersyukur. Karena kita tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udduha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan memiliki kesanggupan. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah bersyukur. Itu yang menjadi kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, berbicara syukur, ini memang kajian kita yang dengan saya pertemuan pertama itu membahas bagaimana kita meneladani keluarga Daud alaihi salam yang pandai bersyukur, padahal diberi karunia yang sedemikian luar biasa, yang karunia itu tidak pernah diberikan kepada siapapun di jagat alam semesta ini. Kebiasaan secara psikologis itu orang itu pandai bersyukurnya ketika kekurangan. Itu dia merasa gitu, kurang syukur. Tapi waktu keanehan atau kelebihan, berlebih, lagi makmur, akhiran ini banyak upahnya, dan itu yang terjadi pada diri kita secara umum. Namun itu tidak terjadi pada keluarga Daud. Kenapa? Karena keluarga Daud alaihissalam itu ikuti bimbingan Allah Rabbul Alamin. Masih ingat kajian kita surat apa? Surat Saba ayat 13 ya. Surat Saba ayat 13. Allah menceritakan bagaimana kehebatan keluarga Daud yang luar biasa itu. Allah berkisah di atas itu. Allah berkisah bagaimana keluarga Daud yang luar biasa itu. Di antara kisahnya itu di surat Saba ayat 13 ya, yang kajian kita sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya lupa itu. Sebulan yang lalu ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifani kal jawabi wa quduri rasyah. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Apa kata Allah Rabbul Alamin di surat Saba ayat 13 itu menceritakan bagaimana kehebatan keluarga Daud. Ya'maluna lahu, di antara kehebatan keluarga Daud dalam hal ini yang diceritakan adalah Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman putra Daud. Daud itu raja saat itu Pak, ya ibu-ibu, yang tidak ada bandingannya. Semua dikuasai oleh Raja Daud alaihissalam. Tetapi ketika anaknya yang menggantikan posisi ayahanda beliau, yaitu sahabat Daud alaihissalam, digantikan posisinya oleh putranya yaitu Sulaiman alaihissalam, ternyata kekuasaan melebihi ayah. Jadi kalau ayahnya itu Daud alaihissalam dia hanya menguasai manusia,
Jadi kalau Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai manusia, menguasai bangsa jin, bangsa binatang, semua dikuasai. Gak ada yang tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sehingga sampai ulama menyatakan iblis itu prei Buddha menungso itu di saat Nabi Sulaiman berkuasa. Karena dia tidak berdaya berhadapan dengan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena dia ditundukkan oleh Allah di hadapan Nabi Sulaiman, tidak memiliki kemampuan. Semua dikuasai. Dan ketika keluarga Daud di puncak-puncak kejayaannya pada zaman Nabi Sulaiman inilah kemudian di Saba ayat 13 itu pun itu diceritakan sama Allah. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila wa jibani kal jawabi wa quduri rasyad imanu ala Daud syukra dan seterusnya. Jadi diceritakan bahwa bangsa jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, membangun patung-patung, membuat piring-piring yang besar karena nanti akan mengumpulkan makanan untuk makhluk-makhluk yang lain gitu. Dan itu semua berada dalam genggaman dan kuasa siapa? Nabi Sulaiman yang merupakan keluarga Daud. Namun ternyata keluarga Daud yang memiliki 3K, masih ingat 3K, kekuasaan, kekayaan dan kekuatan. Ya, kekuasaan, kekayaan dan kekuatan. Yang 3K ini gak pernah diberikan kepada siapapun Bunda. Itu ternyata masih mau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena keluarga Daud dalam hal Nabi Sulaiman ini patuh sama Allah untuk mengingat semua kekuatan, semua kekuasaan, semua kekayaan itu datangnya dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya beliau kemudian mengikuti perintah Allah di ujung surat, di ujung ayat itu kan, I'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Apa yang kurang lebih terjemahnya? I'malu, yaitu beramallah kalian, bekerjalah kalian secara baik atau secara saleh, syukra sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Terus wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit banget dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Artinya saudara kekhawatiran Allah, kalau kita ingin seperti keluarga Daud yang pandai bersyukur sehingga menjadi makmur, keluarga yang bersyukur, keluarga makmur, itu ya harus ikuti setiap langkah yang dilakukan keluarga Daud, yaitu apapun kondisinya tetap bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, jangan sampai lupa dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, saya ingin refresh sedikit ya, yang biar nyambung dengan materi sekarang. Kemarin kan saya bahas di ayat tersebut ada 2 kata syukur ya. Tapi ternyata Allah menggunakan redaksi yang berbeda, syukran sama syakur ya. Dan ternyata itu di dalam Al-Quran. Jadi di ayat Saba, surat apa tadi? 13. Surat Saba ya. Surat Saba. Kita bahas surat Saba ayat 13. Di surat ini ada 2 kata syukur yang dalam bahasa Indonesia artinya sama. Syukron terus sama as-sabu. Dan ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama juga, syukur. Padahal redaksinya berbeda. Saya tambah lagi, di Al-Quran itu tidak hanya ada syukron, tidak hanya ada syakur, tapi juga ada syakir. Syakir. Inilah yang kemudian saya buat bahwa di dalam dunia kepribadian kita sebagai seorang Muslim berkaitan dengan kesyukuran itu ada 3 level. Ada 3 level syukur. Ini level pertama, ini level kedua, ini level ketiga. Ini yang disebut standar, masih ingat sudah? Ini yang disebut medium, dan ini yang disebut excellent, Sempurna. yaitu sempurna atau super. Jadi syukron itu standar, syakir itu syukur medium. Kalau syakur itu syukur yang tingkat action sempurna.
Saya ulang, mungkin ada yang kemarin nggak datang. Syukron itu syukur apa tadi? Standar. Level standar. Itu minimal. Ibu harus jiwanya syukron. Minimal. Jangan sampai di bawah standar. Masih ingat kalau di bawah standar apa namanya? Kemarin? Apa ya? Di bawah standar. Kufur. Kufron. Kufron itu ya kufur. Kufur itu kafir. Kafir apa? Nikmat. Bukan kafir akidah ya, bukan kafir tauhid. Kalau kafir tauhid, kalau kafir akidah mengeluarkan orangnya dari Islam. Tapi kalau kafir nikmat tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ini pribadi yang buruk. Jadi di bawah standar apa? Kufron. Contohnya kemarin masih kan mendapatkan sesuatu ngomong-ngomong, kok sampai ini? Itu jenenge apa? Kufur. Hati-hati. Terutama ibu-ibu ya. Mah, sudah saya transfer. Biro, Pak. Ya saku. Kok sampai ini sih, Pak? Hati-hati ya, betul, mohon maaf Bu. Itu kufur. Katanya bahasa kan bahasa biasa ya. Biasa ya. Kok sampai ini sih Pak? Hati-hati. Itu omongan Maimunah itu bisa menyeret kita berpotensi kepada kekufuran terhadap nikmat Allah. Kufur itu apa? Ingkar terhadap nikmat Allah. Loh sampai ini itu tetap nikmat. Ojo diingkari. Nah kita ngomong, loh kok sampai ini? Kayak itu adalah mengingkari. Itu kufur nikmat. Hati-hati. Makanya tadi saya bilang standarnya ibu-ibu itu minimal ngomong syukron. Apa kalau syukron itu standar syukur itu syukron? Dapat nikmat langsung ngomong apa? Alhamdulillah. Atau ngomong apa? Syukron. Syukron itu apa? Terima kasih Mas. Suami ngasih bisa. Alhamdulillah syukron. Itu standarnya. Soal hati panjenengan gak terima karena gak sesuai harapan, biar sembunyikan aja di hati. Di mulut tetap ngomong-ngomong Alhamdulillah, meskipun di hati saya kurang pas. Apa-apa, yang penting mulut kita ngomong yang positif terhadap nikmat itu. Masya Allah, itu luar biasa. Ini namanya apa? Standar. Minimal itu apa? Syukurnya apa? Standar. Kalau dapat nikmat ngomongnya apa? Alhamdulillah. Dapat minum, Alhamdulillah. Dapat kotaan, Alhamdulillah. itu apa sih? Alhamdulillah. Kok ngene? Loh. Tidak dulu. Loh mana? Loh, mari alhamdulillah. Pada alhamdulillah. Kita latih supaya kita kalau bersyukur ini itu wujud tauhid kita kepada Allah. Itu wujud keyakinan kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jadi ibu paham ya? Minimal apa? Syukron. Kalau mau lebih tinggi lagi apa? Syakir. Kemudian syakir. Di Al-Quran ada kata-kata syakir. Syakir itu memang pribadinya selalu bersyukur. Bahkan dia belum merasakan nikmat, dia sudah bersyukur. Kok bisa saja? Ini contohnya kayak pas waktu puasaan juga. Masih ingat nggak Ramadan? Ya, nah lagi Ramadan ya. Makan gulai, ada minuman jeruk, degan, campur jeruk, kemeringat. Kita ngomong apa? Alhamdulillah, rawat. Padahal belum makan. Dia jenengin apa? Syakir. Jauh sebelum merasakan nikmat sudah bersyukur. Suami ngomong, nanti akhir tahun nih kita dapat bonus. Alhamdulillah. Burung oleh wis ngomong apa? Alhamdulillah. Seperti itu. Itu adalah medium, lebih tinggi daripada syukur. Kalau mau lebih tinggi lagi apa? Syakur. Makanya kenapa kok syakur ini menggunakan fa'ul. Fa'ul itu kalau dalam bahasa Arab itu isim tafdhil, superlatif. Superlatif itu apa? Amat sangat. Jadi syakur itu artinya amat sangat bersyukur. Kalau bahasa saya, syukur tingkat excellent itu adalah syakur. Apa syukur excellent? Kalau syukur excellent pun itu beda dengan yang standar tadi. Jadi kalau dapat nikmat, ngomong apa? Kalau yang excellent, alhamdulillah.
alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kemarin sudah saya kasih ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah, Alhamdulillah. Nah ini sing jenenge iki sing mendapatke. Alhamdulillah ala kulli hal. Berdoa ya kan macet padahal kita janji nabi wong ngono ki ono mak belok kiri padahal di tinggi kanan sampai misu-misu nopo alhamdulillah ya orang tahu susah ya semua orang bisa gitu tuh karena jiwa kita itu berkata alhamdulillah itu biasanya enak gitu loh. Saya mangkel no, saya ngusah no, saya nggak cocok kami hati. Kuatnya ngomong alhamdulillah, betul? Saya ngomong dewi itu kok lagi, rada susah. Iya, awalagi udah menyangkut harga diri gitu. Ngomong alhamdulillah, ini usahanya aku ngomong alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, guna keren, excellent, itu rasa. Kalau ada orang mati ngomong innalillah, alhamdulillah. Innalillah. Setelah innalillah ngomong apa? Alhamdulillah. Isok. Apa? Ya kok. Pokoknya saya meninggal itu orang yang kita cintai. Saya nggak terima gitu. Tapi enggak berat ya. Karena berat itulah Buddha. Ini excellent. Di surat Sabat tadi ada kalimat apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Terjemahan apa? Terjemahannya. Coba terjemahannya apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Artinya apa? Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Maksudnya syukur excellent. Paham sih? Syukur sempurna. Ini syukur standar ada orang. Alhamdulillah. Kan gitu kan ya. Untung Gusti Allah ngomongnya wa qalilun min ibadiyas satu dan kalimat satu bukan syahid atau syukron. Coba kalau Allah ngomong sedikit banget hamba-hambaku yang syukur standar, berarti banyak yang enggak syukur alias kufron. Kan begitu. Untung Allah ngomongnya sing titik iku sing excellent, berarti sing standar. Alhamdulillah. Meskipun Allah bilang begitu, kita berharap yang sedikit apa enggak? Berharap jadi kelompok yang sedikit bersyukur excellent. Mau? Minimal kita dalam hati aku pingin ya apa ya caranya jiwa ini iso syukur itu sampai tingkat excellent gitu. Meskipun Gusti Allah jadi ngomong wa qalilun min ibadiyas satu titik sing iso koyo ngomong aku kepingin termasuk yang sedikit. Dan itu yang kemarin saya cerita ya, sahabat Sayyidina Umar yang tawaf terus dungane ngene Allahumma ja'alni minal qali Allahumma ja'alni minal qali ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit, jadikan aku termasuk yang sedikit. Ditarik sama Sayyidina Umar, kamu doa kayak gitu, kenapa doa kayak gitu? Loh, jenengan nggak ngerti toh Amirul Mukminin. Al-Quran surat Saba ayat 13 itu Allah berkata sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Aku kepingin termasuk yang sedikit. Begitu. Mudah-mudahan yang ngaji ini termasuk yang kelompok yang sedikit itu yang tingkat syukurnya excellent. Kalau syukur standar wajar, mesti harus ya dalam jiwa kita syukur standar. Yang excellent ini nggak semua orang bisa. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa. Sampai di sini kemarin ngaji kita kan ya, sampai di sini saya dengar dikit. Sekarang saudara, gimana caranya supaya kita menjadi orang yang punya pribadi bersyukur minimal standar, maksimal excellent. Kan mesti ono cara toh ya. Islam kan mesti nggak hanya mengajarkan normatif, tapi mengajarkan gimana cara menggapai normatif itu. Islam nggak hanya mengajarkan iki loh tingkatan syukur kayak gini, inilah syukur modelnya kayak begini. Nggak hanya mengajarkan kayak begitu, tapi gimana caranya kita meraih supaya menjadi pribadi yang bersyukur. Ini yang harus kita pahami. Oke, sudah sampai di sini kita coba bahas, ibu-ibu, cara kita
menjadi pribadi yang bersyukur sebagai wujud tauhid kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah materi terakhir berkaitan dengan tauhid. Ada tiga cara. Saya tulisnya dulu. Yang pertama, iktiraf. Yang kedua, taat. Yang ketiga, tasrifan. Iktirafan, pengakuan. Tahadusan, bicarakan positif. Tasrifan, pengelolaan. Oke. Ada berapa cara? Ketiga. Yang pertama apa? Iktirafan. Apa iktirafan tadi? Pengakuan. Jadi supaya kita menjadi orang yang bersyukur, kita harus selalu mengakui bahwa apa yang kita miliki itu nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah. Itu penting itu. Pengakuan itu penting. Karena kalau nggak ngakuin berarti sombong kan kita. Cek, masa sampai ke api. Iya, aku nanti bilang. Ngomong di sini. Mesti kan, loh ini loh anugerah Gusti Allah, neka ono rezeki itu ke Gusti Allah kayak sepupu awake dhewe. Loh itu kan jadi pengakuan. Mestinya lo ngocok buahnya di sini. Nanti mahal, kami kasih sepupu. Dia itu namanya sombong. Jadi ada itu kita harus akui gitu loh. Jangan, wah mas, sampai perusahaannya kok maju banget gitu loh. Kok maju banget? Loh iya, iki loh nek gak manajemen yang saya pimpin, nek gak oke, gak bakalan banget. Ini kalau gak kerja keras gak pak. Ini pribadi yang gak bersyukur. Ya gak ada pengakuan Allah gitu loh. Sing jawab wae dhewe. Kenapa bangsa Indonesia ini bisa lepas dari COVID-19? Ini karena presidennya begini, karena manajemen menterinya kayak begini, karena kayak begini gitu. Awalnya mana? Gitu. Sombong hati-hati itu. Iktiraf. Saya ingin menceritakan kisah Nabi keluarga Daud. Bagaimana dia mengambil nikmat datangnya dari Allah. Yaitu putra beliau. Siapa namanya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan mendapat kabar dari intelijennya beliau. Nama intelijennya adalah Hudhud, yang terkenal dengan burung Hudhud. Di mana burung Hudhud ini ngasih tahu bahwa di daerah Yaman itu ada raja yang hebat, tapi mereka raja dan rakyat menyembah matahari. Dia punya singgasana besar, Pak. Maka Nabi Sulaiman kirim surat kan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ini surat dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya ini dimulai surat ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kan surat. Itu surat. Yang namanya Ratu Bilqis pada waktu udah dengar bahwa tidak ada satupun raja yang hebat kecuali Nabi Sulaiman. Kok malah dipilihin surat? Dia gede kok. Akhirnya yang namanya singgasana ini ingin yang khawatir mau direbut oleh siapa? Nabi Sulaiman disembunyikan. Nabi Sulaiman ngomong ini kepada para pengawalnya. Itu diabadikan di surat An-Naml, nanti dicek ya. Surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Surat apa? An-Naml ayat 38 sampai 40. Di situ Nabi Sulaiman berkata kepada para pengawal-pengawalnya, para pembantu-pembantunya, qala ya ayyuhal malaa'u yaqini bi arsyil qabla yaquni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di hadapanku? Siapa? Ternyata yang angkat tangan pertama kali sih udah tiga. Ifrit. Tahu Ifrit? Ifrit itu jin yang terkuat. Jin yang terkuat setelah iblis itu adalah Ifrit. Itu langsung angkat tangan. Ana qala Ifrit
qabla an taquma min maqami. Saya raja, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Qabla an taquma ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya bisa mendatangkan itu sebelum kamu berdiri di tempat duduk. Nah, saya mempraktekkan berdiri dari tempat duduknya Nabi Sulaiman. Begitu. 1, 2. Tapi berapa detik? 2 detik kan? Berdiri. 1, 2 detik. Ibu tahu nggak itu jarak Yaman ke jarak Yaman? Ibu tahu nggak jarak Yaman ke Palestina? Nabi Sulaiman berada di Palestina, Bilqis ada di Yaman. Itu jaraknya 2000 km. Dan ternyata Ifrit bisa mengantarkan, mentransporter ya. Itu teknologi belum ada zaman sekarang belum ada teknologi mentransporter dengan kekuatan 2000 km hanya 2 detik. Berarti kan kecepatan cahaya. Pikir iblis pada waktu itu, pikir Ifrit, wah ini alaihi laqawiyyun amin. Oh, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Siapa yang bisa lebih cepat dari Ifrit? Itu 2000 km 2 detik. Ifrit dengan sombong, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dalam persoalan ini saya yang mampu. Itu Ifrit ngomongnya begitu. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ternyata masih tanya lagi, siapa yang lebih cepat dari ini? Ya lu Mas Ifrit. Wong Ifrit itu sudah mengeluarkan powernya paling maksimal, kok minta yang lebih cepat lagi? Ya nggak bisa. Tapi yang bisa siapa Bunda? Yang bisa siapa? Yang bisa itu adalah manusia dari kalangan ahli kitab. Dia berkata, ana atika bihi qabla yartadda ilaika al-ardu. Jadi manusia yang dekat dengan Alkitab, yaitu ahli kitab. Saya raja, kata manusia, itu manusia. Justru yang angkat tangan, yang bisa melebihi kekuatan Ifrit itu manusia. Jadi pelajaran bagi kita Bunda. Dengan bangsa jin kita nggak usah takut. Selama kita berada dalam syariat. Apalagi misalnya kalau ada bedena, dedemit, sudah usah takut. Buat apa? Hanya di Indonesia aja ada pocong. Mana Indonesia? Iya dong, yang barat gak ono pocong. Hanya di Indonesia ono kuntilanak, ono dedemit. Kalau di barat ada api gini. Artinya apa? Itu imajinasi manusia. Loh, hantu ada, setan ada. Tapi setan kuntilanak itu imajinasi. Karena ketakutan. Dan kalau ibu-ibu beriman kepada Allah, kuat keimanannya, nggak ada yang benar, nggak ada. Saya pernah, Bunda, ini sekitar cerita dulu ya. Daerah Wiu itu ada teman yang telepon, Ustaz saya mau buka usaha. Jadi dia mau buka gudang besar yang lama nggak dipakai. Tapi yang aneh itu setiap selesai dicek itu ada cat merah yang kayak darah itu ya, motorin lagi itu sampai ke dinding. Padahal untuk bisa naik ke dinding itu ya, itu butuh tangga. Itu nggak ada tangga scaffolding itu, nggak ada. Dan itu berulang-ulang. Akhirnya manggil saya. Dipikir saya dukun ternyata. Padahal mungkin manggil saya untuk ruqyah. Saya bukan praktisi ruqyah. Saya ngerti ruqyah tapi bukan praktisi, beda loh ya, beda. Kalau praktisi ruqyah ada teman saya yang ahli daripada lebih ahli daripada saya. Saya kan ngerti saya. Ya coba saya lihat. Ketika saya lihat gudangnya itu memang langsung merinding. Yang ngantar saya itu manajemennya. Katanya manajernya itu rada wedi gitu. Nah, karena takut, jadi dia rada geleng-geleng gitu. Kamu kenapa kok geleng sampai kemeringan? Saya takut. Kamu usah takut. Ayo kawan. Karena kita ini kalau beriman sama Allah Rabbul Alamin, kalau kita berpegang teguh kepada Allah dan kita ngerti bacaan-bacaan dari firman Allah Rabbul Alamin, sudah kita paling kuat. Dan itu yang terjadi pada pembantunya Nabi Sulaiman.
Ketika Nabi Sulaiman minta, ada yang lebih cepat dari Ifrit gak bisa berbuat apa. Ternyata yang angkat tangan siapa? Yang angkat tangan itu adalah manusia, bukan jin lagi, manusia. Ana ya baginda saya. Secepat apa kamu? Ana atika bihi qabla ayyatadda ilaika tarfu. Saya bisa membawa itu singgasana qabla ayyatadda ilaika tarfu, sebelum matamu berkedip. Sebelum ya. Saya ingin tanya, kalau berkedip itu seberapa detik? Sepersekian detik berkedip. Ini sebelum berkedip, berarti kan lebih cepat lagi. Jadi sebelum berkedip itu sudah ada. Jadi Nabi Sulaiman itu belum berkedip, itu sudah muncul. Dan itu diabadikan falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Dan tiba-tiba sudah ada di sisi Nabi Sulaiman singgasana. Apa pernyataan Nabi Sulaiman? Bu, ketika melihat singgasana itu benar-benar ada di sisinya. Bukan begini, wow, amazing, gak mau hebat banget nih, hebat kamu, nggak mau. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi Sulaiman yang pertama, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia Allah. Pengakuan iktiraf. Ayo kita tiru dulu. Padahal ini hebat, amazing banget gitu. Bukan terkagum-kagum dengan kekuatan anak buahnya, bukan terkagum-kagum dengan kekuatan dirinya, tapi ketika Nabi Sulaiman itu benar-benar melihat bahwa itu luar biasa singgasananya, besar banget, bisa nyampe di situ sebelum mata berkejap, itu yang diingat Allah. Ini kekuatan Allah, tanpa kekuatan Allah gak akan bakalan bisa. Maka yang diucapkan dari mulutnya Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Nek bahasa itu alhamdulillah, ini kuasa Allah. Nek gak kuasa Allah ya raiso. Bu, kasih kok rapi ya alhamdulillah. Iki rezeki dari Gusti Allah. Ini namanya iktirafan. Orang yang kalau iktirafan, insya Allah bunda itu menjadi pribadi yang bersyukur. Ojo niru Korun. Tahu Korun kan? Korun ini sepupunya Nabi Musa, tapi dia pengusaha, bekerja sama dengan rezim saat itu Fir'aun. Ya, karena Korun gak punya kekuasaan, Korun punya harta, kekayaan, tapi gak punya kekuatan dan kekuasaan. Maka supaya dia memiliki ketiga-tiganya sebagaimana Nabi Sulaiman, ya pendahulunya, dia kemudian dia bukan pendahulunya, setelahnya. Itu kemudian dia menggandeng rezim Fir'aun, namanya Korun. Dan Korun ini ketika mengeluarkan kekayaannya dilihat oleh banyak orang tuh terkagum-kagum sama Korun ini. Korun, kok hebat? Dari mana kamu bisa punya kekayaan sedemikian besar? Apa kata Korun itu? Korun dalam surat Al-Qasas ayat 78. Korun dalam surat Al-Qasas ayat 78 itu berkata, innama utiduhu ala ilmin indi. Ini gara-gara ilmu yang saya miliki sehingga saya punya kekayaan. Gak ada pengakuan sama sekali kepada Allah. Pengakuannya terhadap ego, kecanggihan pikiran. Maka apa yang terjadi sama Allah, semua hartanya ditenggelamkan. Sehingga siapa saja yang menemukan harta yang dari tanah itu biasanya disebut hartanya Korun. Nang Indonesia disebut harta karun. Itu asal usulnya kayak ngomong. So, Bu, ayo gimana cara kita supaya menjadi orang yang bersyukur? Apa? Iktiraf. Sampai dipuji orang pertama kali ngomong apa? Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu. Apalagi ya, mohon maaf ya, kadang-kadang nanti kena penyakit air kalau sampai enggak kalau yang memuji ini nggak mengembalikan kepada Allah, yang dipuji juga nggak mengembalikan kepada Allah. Misalnya kita punya baby gitu kan ya, terus dilihat babynya lucu gitu, lucunya, wah ini, itu nggak boleh ngomong gitu. Tapi tegur, masya Allah, ya kuat itu, karena nanti bisa kena penyakit anak. Kalau kita ngomong gitu terus nggak ada kalimat tauhidnya, nggak ada kalimat mengembalikan pengakuan kepada Allah, dia kena. Jadi karena itu
saudara kekhawatiran Allah, apapun yang ibu-ibu miliki sekarang ya, apapun yang sekarang ibu dapat, aku itu semua adalah min fadli Rabbi, karunianya dari Allah Rabbul Alamin, supaya bisa menjadi apa? Manusia yang bersyukur. Ini yang pertama Bunda. Yang kedua apa? Tahaddusa. Tahaddusa artinya apa tadi? Bicarakan positif. Ayo ibu-ibu mulai sekarang kalau kepingin menjadi orang yang bersyukur terhadap semua nikmat, Bu, ngomong positif, ojo negatif. Ya no? Ngomong positif. Misalnya makanan, ngomong positif terhadap makanan. Alhamdulillah enak. Dulu. Sebab kalau kita terhadap nikmat ngomongnya negatif, jadi negatif beneran. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, ngomonglah yang positif gitu. Anak nakal, coba ngomong nakal. Nakal benar yo, nakal benar. Setan kamu. Kalau ngomong setan kok aneh kamu? Ya iya, aku setan ibu siapa kan gitu. Lu aneh setan dari global gitu ya. Ayo, sampai kamu ambil bojoku, kamu bojo, ngomong yang positif. Ya Allah mas, cek ganteng ya aku mas, betul. Positif gitu loh. Ojo sampai nyala tuh meso. Karena nanti meso omong kotor itu bisa terwujud gitu. Masih ingat ada kisah viral Bunda? Ini benar apa enggak, tapi kisah viral ini ya jadi motivasi gitu bagi kita. Ada seorang ibu yang lagi masak, ya kan? Lagi masak, Masya Allah masaknya itu luar biasa untuk tamu yang mau datang. Dihamparkan itu kan orang Arab kan begitu, di bawah itu kan dikasih makanan beraneka-ragam. Tiba-tiba ada anak yang masuk usia 5 tahunan, masuk. Delok makanan kok akeh, itu maneh. Apa golek sesuatu, ternyata yang digolek pasir. Akhirnya ditaburi pasir semua makanan itu. Coba ayo sampai kalau jadi ibu ya. Wis masak hampir sedino ya kan ya. Ternyata dirusak dengan pasir. Ya Allah, ini ibu yang hebat. Ya apa? Allah yahdi ya waladi. Allah yahdi ya waladi. Allah yahdi ya waladi itu, ya Allah anakku kok bisa gini sih ya Allah. Jadi ada kata Allah, idhab ilal masjid, coba kamu pergi ke masjid, kun imam, jadi imam aja kamu bisa. Ngusir anaknya anak Masjidil Haram supaya jadi imam. Kan Nabi. Dan ternyata itu omongannya positif kan, benar-benar jadi imam. Katanya itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu masa kecil Syekh Abdurrahman As-Sudais sama ibunya di seperti itu. Ayo saudara kekhawatiran ini, Anda jadi ibu juga begitu. Sampean metu toko ibu ketabrak ketabrak beneran. Karena al-bala wa qalun bimutki, omongan bala itu bala musibah itu terkadang terwakili oleh omongan kita. Makanya kan anak indadzati abdibi, kata Allah, aku mengikuti keyakinan hamba. Ini omong kita positif. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW nggak pernah mencela makanan, positif ya. Jadi suatu saat dimasakin sama Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, gimana ya Rasulullah makananmu enak, padahal juga tak kasih. Karena Rasulullah kok ngomong enak, berarti bumbunya perlu ditambah enak. Padahal ditambah tambah nasi. Menene mana? Ya kayak Rasulullah tak tambahin. Enak. Menurut Pak Nabi, seneng nah. Ditambah mana? Yang ketiga kalinya Aisyah ngomongin, Rasulullah ini loh biasa nawarin saya kalau makan itu. Nabi itu bisa gitu. Jadi kalau habis makan, sisanya makanan itu diberikan ke Aisyah. Oh ini kok saya tak dikasih ya Rasulullah? Loh jangan Aisyah. Aisyah mau? Ya mau lah ya Rasulullah. Ya silakan. Diizinin mau muntah kayak Aisyah. Ya Rasulullah, kok gak mau ngasih boyong ini? Itu kan artinya apa? Jangan lupa. Saya ambil spirit positif itu saja. Itu dalam rangka menyenangkan orang. Spirit positifnya apa?
terhadap nikmat kita tidak boleh ngomong negatif. Kalau toh harus ngomong sesuatu yang negatif Bunda, tetap dalam rangka positif. Misalnya untuk pembelajaran. Tadi tuh masak kan, gak enak, kurang ini, ngomong. Tapi ojo nyelotu, ojo mencaci maki, ngomong kayak ini kurang ini, dan tambah enak. Begitu dalam rangka untuk pembelajaran, gak ada masalah. Bisa dimengerti Bunda. Untuk yang kedua, cara kita menjadi orang bersyukur, selalu ngomong positif terhadap nikmat. Makanya kayak tadi itu ya, kita dapat sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan kita, ojo ngomong lu sakit aja. Alhamdulillah, ini luar biasa. Terima kasih Mas, mudah-mudahan cukup. Bu. Jadi bahasa positif yang gimana supaya benar-benar cukup. Sampai wis ngawali gak cukup, benar. Karena kadang-kadang omongan kita itu bisa menjadi bentuk keyakinan kita, dan itu secara aplikasi itu bisa terwujud gitu. Sesuai dengan keyakinan kita, hati-hati. Bisa dimengerti ini benar? Yang ketiga tasrifan. Apa tasrifan? Pengelolaan. Ayo semua nikmat ditasrif. Ditasrif itu apa? Dikelola supaya benar-benar mendapat ridho Allah. Ibu punya kaki, itu nikmat enggak? Halo? Nikmat, ya kan ya. Dikelola untuk melangkah kepada tempat-tempat yang barokah, misalnya mall. Ya, benar. Enggak, maksudnya mall di situ ada pengajian. Ini kan barokah, kan begitu. Itu dikelola gitu loh. Punya mata melihat sesuatu yang membuat kita semakin takjub dengan kuasa Allah, kan begitu kan? Punya tangan, itu baru anggota tubuh kita. Bagaimana dengan duit kita? Bagaimana dengan harta kita? Kalau fisabilillah dijalani Gusti Allah supaya bisa mendapatkan apa? Ridho. So, ibu-ibu, nanti sisanya kita diskusi ya. Coba perhatikan Bunda, menjadi generasi orang yang bersyukur itu Masya Allah. Itirafan tahadusan tasrifan. Satu contoh kembali ke itirafan pengakuan. Tahu nggak? Pendiri bangsa kita ini hebat. Ini betul hari pahlawan yang kemarin. Pendiri bangsa kita tuh hebat. Hebatnya di mana Ustaz? Ngakuin semua kemerdekaan itu dari siapa? Allah. Apa? Preambul alinea ketiga Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Tadi kan itu. Yang pertama apa? Atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat jasa-jasa pahlawan. Nomor dua itu. Nomor dua kan coba atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, itu maksudnya pahlawan. Jadi ya kalau pidato, ini kalau bukan karena pahlawan Surabaya gue sentek, ya atau bisa pahlawan hanya dengan bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata canggih. Nggak bisa kalau nggak pertolongan sinten Allah Azza wa Jalla. Oh teman-teman warga Surabaya yang jadi pahlawan-pahlawan kita itu bisa membunuh jenderal terhebat di perang saat itu sampai saya kisah materi Surabaya nggak ketemu deh. Ada yang nyatakan itu santri yang ada di Jombang gitu misalnya di Tebir. Tapi siapapun itu kan pertolongan Allah atas berkat rahmat Allah. Ibu-ibu mungkin dulu belum punya rumah, sekarang punya rumah, kembalikan semua. Itu atas berkat rahmat Allah. Kalau enggak bakalan seperti ini, kalau hanya usaha semata dari kelakuan kita, semua atas berkat rahmat Allah. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama itu level-level syukur, yang kedua cara bersyukur, yang ketiga terakhir Bunda apa? Kalau ibu-ibu benar-benar menjadi orang bersyukur, dapat buah syukur. Nah, ini yang ketiga apa? Buah syukur. Sedikit saja. Apa buah syukur? Insya Allah terhindar dari musibah. Jenengan kalau pandai bersyukur, keluarga bersyukur, keluarga makmur, keluarga yang terhindar dari segala musibah. Dalilnya Ustaz, lihat surat An-Nisa ayat 147. Ini termasuk ayat favorit saya Ustaz. Surat apa?
An-Nisa ayat 147. Allah menyatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Surat apa Bunda? An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ini kalau pakai terjemahan saya begini. Coba Pak, pakai terjemahan situ aja. Ma yaf'alullahu, ketemu An-Nisa 147. Kalau bisa ada dua ya, karena itu ada perbedaan terjemahan ini. Ya, An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahi bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Sampai di sini Allah tidak akan menyiksa. Ada terjemahan yang berbeda nggak? Mengapa? Itu kan tidak. Nanti ada terjemahan mengapa Allah harus menyiksamu jika kalian bersyukur. Ada? Jadi ma di situ ada menyatakan ma istifham pertanyaan, dan ada juga ma di situ manafi. Manafi itu peniaga. Ada Ustaz. Ada kan? Coba. Mengapa Allah akan menyiksamu? Nah, sampai di sini. Coba terjemahan jenengan tadi. Allah tidak akan menyiksamu. Terus terjemahan itu? Mengapa Allah akan menyiksamu Terus? jika kamu bersyukur dan beriman? Oke. Beda kan? Ya? Beda. Makanya nek ngaji nggak perlu risau dengan perbedaan itu biasa. Saya lebih senang terjemahan yang mengapa, karena lebih maju. Soalnya begini, mengapa Allah harus mengazab kalian kalau kalian mau bersyukur dan beriman? Kalau saya breakdown sudah, kalau saya breakdown, mengapa Allah harus ngasih musibah dalam hidupmu kalau kalian mau bersyukur? Mengapa Allah harus ngasih balak dalam hidupmu kalau kalian mau bersyukur? Mengapa Allah harus ngasih persoalan yang pelik dalam hidupmu kalau kalian mau bersyukur dan beriman? Dengan bahasa lain benar, kebalikannya apa? Allah nggak akan bakalan atau nggak akan pernah ada musibah dalam hidup kita selama kita pandai bersyukur. Kalau ada keluarga sumpah terus hidupnya, masalah terus hidupnya, cuma satu sebenarnya problemnya. Bisa jadi di saat dia mendapatkan kenikmatan hidup tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka diuji sama Allah dengan musibah. Orang yang pandai bersyukur Bunda, Masya Allah, tidak akan pernah merasa musibah itu menjadi musibah. Ya kan, masih kan? Kajian sakur level tertinggi, musibah jadi apa? Jadi nikmat. Buktinya ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi logikanya orang yang pandai bersyukur itu sekalipun orang lain yang nggak dia punya musibah, bagi dia pun nggak ada musibah. Pantas Allah berkata, "Maya kalau mau diazab itu." Bertanya, mengapa Allah harus mengazabkan dia? Azab itu bisa musibah, bisa masalah, bisa problem. Mengapa Allah masih masalah? Mengapa Allah masih problem dalam hidup kalian? Kalau kalian mau bersyukur, artinya apa? Dengan kekuatan syukur saudara, maka bisa tolak bala, tolak musibah. Dan inilah kemudian sama tradisi Jawa diterjemahkan kendurenan untuk tolak bala, tasakuran untuk tolak bala. Sebenarnya tidak di situ poinnya. Poin itu adalah apa? Ketika jiwa kita menjadi jiwa yang bersyukur, maka insya Allah musibah seberat apapun bisa mengecil saudara. Kenapa? Kita selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Ya, saya ingin tanya, nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Nih, akui ya, nikmat yang diberikan oleh Allah sama musibah yang diberikan oleh Allah banyak mana? Nih, cuman kan nggak diakui. Sehingga orang dapat musibah sedikit aja sudah kelepek, udah protes. Padahal nikmat yang diberikan banyak. Saya ingin tanya, orang sakit itu sakit sama sehat lebih banyak mana sebenarnya? Sehat. Sakit pun cuma 5 dino. Itu murah gitu. Atau cuma 5 tahun. Ustaz 5 tahun sebenarnya. Loh, bandingkan dengan umurmu. Ada orang kena stroke selama 10 tahun, dia umurnya 70. Berarti selama 60 tahun kan sehat dia. Kenapa nggak lihat yang 60? Orang kalau mau bersyukur Bunda, melihat yang nikmat itu, sehingga yang musibah
ini saudaraku, bahwa orang bersyukur itu bisa tolak bala. Kenapa? Dia benar-benar mentalnya kuat dengan setiap musibah, dengan kekuatan bersyukur. Mudah-mudahan ibu-ibu kita termasuk orang yang bersyukur, keluarga yang bersyukur, keluarga makmur, keluarga yang terhindar dari segala musibah dan petaka hidup. Amin ya Rabbal. Sudah 1 jam. Ada pertanyaan? Udah? Silakan. Sebelum saya Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kita diskusi ya Ustadz ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Tadi kan dikatakan bersyukur itu bisa menolak bala. Nah, ya saatnya. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita saat kita mendapatkan musibah, apakah itu bisa jadi salah satu tanda kita tidak bersyukur? bisa. Jadi kalau dipahami terbalik, ketika kita ada musibah, maka cross check, evaluasi, bukan seudahnya sama Allah, tapi evaluasi pada diri kita. Oh boy, nikmat yang belum saya syukuri. Kok kan aplikasi syukur itu kan amal soleh. Misalnya bersedekah, itu kan aplikasi syukur. Wujud syukur itu kan macam-macam, ya kan? Bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan, ya kan? Di antara wujud syukur omongan, alhamdulillah. Di antara wujud syukur itu di hati, yaitu pengakuan tadi. Dan di antara wujud syukur perilaku tasrifat ya. Apa aku wis zakat ya? Seperti kemarin ada teman bilang konsultasi, satu kok gagal terus. Saya tanya, jangan ngomong gagal terus. Pernah berhasil ya? Oh iya, saya pernah berhasil. Oh ya gagal pas waktu pandemi. Nah, ini kan sudah pemingkaran loh. Sudah pemingkaran. Itu nggak baik kan? Itu sudah dari omongan aja kamu sudah nggak bagus. Nggak boleh begitu. Itu Anda telah mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Istighfar, astagfirullah. Yang kedua, saya ingin tanya, memang pas waktu selama berhasil itu udah keluarin zakat? Loh, sodako zakat, saya bilang gitu. Emang beda sodako saja? Ya beda lah. Kalau sodako sunnah, sak kobere, sak senengi, sak omongnya. Tapi kalau zakat gak iso sak kobere, gak iso sak senengi, gak iso sak omongnya. Harus ada out itu. Oh iya, kan pernah itu, ya kan? Jadi bisa jadi ada masalah bala itu karena perilaku kita nggak bersyukur kepada Allah, ya kan? Baru nanti kalau sudah diingatkan, itu tak keluar zakat, tak keluar zakat. Hanya tolak bala itu bersyukur, begitu ya, kurang lebih. Allah. Ada lagi silakan, ibu-ibu. Bab zakat ya kapan-kapan kita bahas ya, lebih dalam lagi karena banyak yang nggak paham, dipikir sodako itu zakat. Oh, bahkan dia ngomong gini, mohon maaf Ustaz, sodako saya itu yang dihitung. Lu yakin kok zakat? Gak peduli. Kayak uang sholat malam sampai 200 rakaat tapi gak subuhan, kira-kira ya? Sholat sunnah 200 rakaat, subuhin bablas. Kira-kira ya? Dosa? Atau dia tidak mau sholat subuh sampai 200 rakaat, dosa? Dosa. Yang 200 rakaat yakin, yang yakin wajib. Sedangkan sunnah ini nambel dan mendorong menjadi pelengkap supaya yang wajib ini jadi maksimal itu. Sodako sunnah ini memaksimalkan zakat. Sholat sunnah memaksimalkan sholat wajib begitu. Wallah. Ada lagi ibu sebelum saya tutup? Mudah-mudahan sehat semuanya ya ibu ya. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis benar-benar bisa memberikan manfaat keilmuan yang luar biasa bagi yang hadir maupun bagi keluarga. Amin ya Rabbal. Baik, cukup sampai di sini.
kebencian dari orang lain atau mungkin kebencian terhadap keluarga kita. Ya. Gitu ya. Itu yang kita ucapkan itu seperti tadi misalnya Hazamit Al-Hubbi atau Masya Allah, boleh, Masya Allah, Tabarakallah, boleh, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, boleh. Yang penting zikir sebagai bentuk rukun. Jangan sampai wah iya aku pakai make up iki haram. Jangan. Nanti bisa rusak wajah kita. Ya. Kayak Allah menghancurkan harta karun karena kesombongan. Innama utitu ala ilmi, karena kemampuan akal saya sehingga saya punya kekayaan. Itu kan ucapan kaum. Itu nggak boleh. Nggak boleh, itu bentuk kesombongan. Jadi kalau kita dipuji orang, masya Allah, masya Allah. Ini karunia. Nggak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Begitu. Terus lanjut sekarang gini Ustaz, banyak yang di sosmed itu ya, itu kan banyak orang posting yang mungkin secara tidak sengaja mungkin terus akhirnya seperti pamer ya. Terus Yeah. ada yang namanya penyakit ain itu Ustaz. Itu gimana? Terus jadi sekarang kalau posting itu kita posting tapi terus kita ambil Insya Allah Tabarakallah ya supaya kita dari penyakit ain. Iya. Itu nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh. Jadi saya termasuk yang berpendapat penyakit ain itu tak bisa lewat foto. Jadi kan ada yang berpendapat, tapi bukan berarti saya membolehkan foto close up perempuan, bukan. Tetap harus dihindari. Cuma bukan masalahnya bukan di penyakit ainnya, nanti di penyakit apa? Penyakit hati yang lain, seperti riaknya, kemudian seperti apa? Fitnahnya. Apalagi mohon maaf ya, bagi perempuan-perempuan yang sudah bersuami, hindari pasang foto sendirian dengan suami. Hindari, bukan berarti saya menyatakan haram, tidak. Hindari akan busuk foto sendirian, meskipun Anda pakai hijab sekali. Hindari, karena dia tahu orang lain bahwa Anda itu punya suami. Kan juga itu janda kok, saya ganti sama kok julian itu, karena suami begitu. Dan mohon maaf, biasanya nek ngomong mas biasanya ya nggak selalu nek masang foto julian itu ada masalah nih bujuk. Gue ngamuk gue ya, macam foto julian, bujuknya disingkir, lagi ngamuk. Kalau foto sama teman-teman nggak apa-apa ya Ustaz? Sama salah itu baru hindari sendirian, apalagi close up sudah dengkulnya merah, nggak baik. Tapi bukan karena ainnya, ain itu natap langsung. Kalau foto, Kalau penyakit ain itu sebenarnya gimana ya Ustaz ya? jadi penyakit ain itu kekuatan mata yang bermain. Dan kekuatan mata itu dari setan ketika tidak didorong oleh zikir. Makanya ketika kita melihat anak yang lucu, Masya Allah gitu ngomongnya, dengan ih cakep ya, lucu banget, jangan. Itu kasihan nanti kena sama anak. Oh gitu. Apalagi pandangan mata itu tajam, nggak boleh. Begitu. Sama ibu-ibu, bikin sama ibu-ibu ya, kalau laki-laki lebih nggak boleh lagi kan. Ibu-ibu melihat teman kawannya cakep gitu ya, ya Allah cahayu nih sampean. Oh Masya Allah. Itu bisa sakit itu nanti Iya. yang dilihat yang dipuji. Apa ada tanda-tandanya Ustaz? Ini penyakit ain ini bukan. Demam, kalau kabel, kalau orang besar sakit semua, terus berges. Jadi itu langsung biasa habis dipuji. Nah itu biasanya langsung telepon kepada yang muji. Aku mau muji apa orang kabel. Istighfar, satu istighfar. Yang kedua sampai ambil wudhu, air wudhunya minta ambil saya, terus sampai raut ya. Lima. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat kulitnya putih pas waktu hadus, orang ada hewan. Yang wudhunya yang siapa Ustaz yang diminta wudhunya Yang muji itu sehingga rai kena air. Itu kata Rasulullah suruh mandi malah, suruh mandi, mandi wajib itu mandi sunnah. Nah air mandinya itu yang
orang yang sakit. Itu seperti itu ruqyah syariah. Itu secara syariat memang harus begitu. Makanya wis nek uji itu pakai zikir. Iya nek gak kenal kan susah kita. Model sopo. Begitu ya. Pada zikir itu kita yang mujinya juga kita harus bersikir yang mau uji. Yang mau uji yang mau bersikir. Oh, yang anak ujian. kecil kan nggak bisa. Anak kecil nggak bisa. Makanya kalau ibunya lagi gendong terus sama saya nguji, kalau kalimat Allah, wis, cokono, ayo ngomong masya Allah, dan anak nggak lorong. Kalau kita yang langsung ngomong masya Allah, mesti kita dipuji. Bukan yang muji, usahain ngomong masya Allah. Kalau yang dipuji tidak mengucapkan masya Allah, kita. Ya kan kembali kepada pengakuan. Ini ya masya Allah, nikmat dari Allah, waktu keturun Nabi Abi. Ya. Yang dipuji itu Ustaz kita akan misalnya karena yang Kan masalahnya dipuji itu anak kita yang kecil. bilang Kadang-kadang anak kecil yang didampingi oleh orang tuanya kan nggak bisa juga ngomong masya Allah. Makanya yang paling penting yang muji itu ketika melihat sesuatu itu ngomong berzikir sama Allah, bukan kosongan. Dia nggak berpengaruh oleh setan kepada yang dipuji. Kadang-kadang yang dipuji juga lupa bisa ngomong sama orang, diduloi ya sama baca. Ayo dia, ayo. Nah itu bisa tembus dulu. Kan nggak ngerti itu kan yang dipuji itu. Makanya yang memuji itulah yang kemudian harus ngomong masya Allah, masya Allah. Supaya tak dimainin matanya oleh setan. Begitu gitu. Ada lagi? Silakan. Nanti kalau kita dipuji itu kita jadinya gimana Ustaz sebaiknya? Saya kan Maksudnya dipuji itu tadi. Hada min fadli rabbi boleh, alhamdulillah boleh, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya ini semua rahmat Allah. Bahasa misalnya ngono. Ojo sampai ngakoni awake dhewe ya karena ini kosmetik hati, larang, ibu hujan sampai banjir pun gak luntur. Ya gak luntur rajai tapi awake keliling. Nah, air banjir begitu. Gitu ya. Ada lagi? Ibu? Ya, silakan. Sering sekali kita ditanya sama teman, saudara, bagaimana kabarnya, keadaannya gimana? Apa tuh? Sering kali kita ditanya gitu Ustaz, oleh seseorang, kamu sehat gitu. Nah saya pernah menanyakan itu ke teman saya dan jawabannya begini Ustaz, alhamdulillah karena Allah saya sehat. Sementara di sisi lain saya juga sering mendapatkan jawaban alhamdulillah sehat. Mana yang lebih baik Ustaz jawabannya? Alhamdulillah sehat sudah bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok tapi alhamdulillah. Bahkan meskipun loro sampai ngomong kita ya apa bawamu alhamdulillah. Coba ngomong loro aku. Oh, ya loro beneran tambah loro. Alhamdulillah. Apalagi sekarang di musim pandemi ngomong loro aku. Dingin begitu kan ya. Alhamdulillah begitu. Oke? Cukup ya Bunda ya? Ada lagi? Cukup, mudah-mudahan manfaat. Kita istighfar bareng-bareng ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca alasan bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada undangan lagi, nanti saya mau bahas tentang dunia masa buat master. Itu 2-3 kali bertemu. Terima kasih. Masya Allah, Jessica, bisa